Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas-emas yang saya hormati, para ukhti yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi agar masuk ke surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama, yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat, insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Muhammad, sang penyelamat dunia dan akhirat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang pemuda sebagai agen pemersatu umat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Pemuda adalah aset suatu bangsa, harapan suatu bangsa ataupun umat yang sangat luar biasa. Kenapa itu? Ada salah satu para hukama pun mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pemuda yang hidup di masa kini adalah insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka daripada itu, untuk membentuk suatu bangsa ataupun umat ataupun negara yang menjadi negara yang maju, maka didiklah pemuda agar menjadi pemuda yang berakhlak dan bertakwa. Kenapa? Karena pemuda hidupnya harus berakhlak dan bertakwa, apalagi berilmu. Kenapa itu? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang ulama pernah mengatakan bahwasanya qala Sayyidina Ali, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam takuna la'tidara lidatihi. Sayyidina Ali mengatakan, hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, wallahi demi Allah, dengan ilmu dan takwa. Dan apabila seorang pemuda dalam hidupnya tidak ada ilmu dan takwa, maka hidupnya la'tidara lidatihi, hidupnya tidak akan berguna. Hadirin, jadi apabila pemudanya mau menjadikan pemuda generasi bangsa yang luar biasa, maka didiklah agar berilmu dan bertakwa. Berilmu ala ilmu bitta'allum, kata Rasulullah. Ilmu dengan belajar, dan belajar adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar mencari ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bagi muslim yang laki-laki ataupun muslim perempuan. Seluruhnya diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Apalagi pemuda sebagai harapan bangsa, maka wajib menuntut ilmu dan juga bertakwa. Pemudanya bertakwa, mau menjauhi segala larangan Allah dan mau mempraktekkan ataupun menjalankan segala perintah Allah. Contohnya apa? Sholat ataupun zakat. Menjauhi larangan Allah, contohnya apa? La taqrabus zina, contohnya zina. Kenapa? Karena semua itu adalah sesuatu yang dilarang Allah dan diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apabila pemudanya menjadi pemuda yang berilmu dan bertakwa, insya Allah bisa membuat umat bersatu. Contohnya siapa? Contohnya seperti Muhammad Al-Fatih dari dinasti Turki Utsmaniyah. Ketika muda, ketika masih dalam keadaan pemuda, beliau Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang berilmu dan menjadi pemuda yang bertakwa, yang berhasil menyatukan umat Islam. Salah satu caranya adalah melalui penaklukan Konstantinopel yang menandai kejayaan
kejayaan Islam di abad ke-14 dan menandai kehancuran dinasti Romawi pada abad ke-14. Dan inilah menjadi contoh bahwasanya pemuda harapan bangsa yang ingin menjadikan aset bangsa, yang ingin menjadikan suatu bangsa menjadi maju, maka pemuda harus berilmu dan bertakwa. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Ali dan Muhammad Al-Fatih. Maka insya Allah apabila pemuda seperti ini, maka suatu bangsa ataupun suatu negara menjadi maju berkat pemuda yang luar biasa. Termasuk agama Islam, apabila pemudanya seperti ini, maka insya Allah kedepannya akan menjadi agama yang paling maju di antara yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misal ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.